Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi pH tanah. Yang pertama itu ada pH tanah. pH tanah adalah ukuran tingkat keasaman atau kebasahan tanah yang dinyatakan dalam skala 0 sampai 14. Nilai pH menunjukkan konsentrasi ion hidrogen H+ dalam tanah, sehingga menentukan apakah tanah tersebut bersifat asam, yaitu pH kurang dari 7, atau netral sama dengan 7, atau basah, alkalis, yaitu kurang dari 7. pH tanah sangat penting karena mempengaruhi ketersediaan unsur hara, aktivitas mikroorganisme, dan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Tanaman dengan pH yang sesuai biasanya memungkinkan tanaman menyerap nutrisi secara optimal. Yaitu ada rentan pH tanah, pH 0 sampai 3 sangat asam, yaitu biasanya terjadi pada tanah gambut atau tanah yang mengalami pencucian ekstrim. pH 4 sampai 5 yaitu termasuk pH masam. Unsur hara seperti P mulai sulit tersedia dan Al serta Fe dapat menjadi toksik. pH 5,6 sampai 6,5 agak masam. Masih sesuai untuk pertumbuhan sebagian besar tanaman budidaya. Yang selanjutnya pH 6,6 sampai 7,3 yaitu netral. Kondisi ideal untuk sebagian besar tanaman unsur hara tersedia optimal, yaitu pH 7,4 sampai 85 itu agak basah. Beberapa unsur mikro seperti Fe dan Mn sulit diserap tanaman. pH 8,6 sampai 14 itu termasuk pH basah, alkalis. Umumnya tanah sodik atau salin alkali memiliki masalah serius bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pH tanah, yaitu ada faktor yang mempengaruhi pH tanah adalah bahan induk, curah hujan, aktivitas mikroorganisme, penggunaan pupuk, dan proses pencucian mineral. Penyebab tanah menjadi basah yaitu ada satu, pencucian unsur basah oleh curah hujan tinggi. Dua, tanah di wilayah beriklim basah sering kehilangan unsur hara basah seperti Ca, Mg, K, dan Na akibat tercuci oleh air hujan. Sehingga ion H+ menjadi lebih dominan dan tanah berubah menjadi masam. Yang ketiga ada penggunaan pupuk nitrogen berlebihan. 4, pupuk seperti urea, Za, dan amonium nitrat dapat meningkatkan kemasaman tanah karena proses nitrifikasi menghasilkan ion H+. Yang kelima ada pelapukan bahan organik. 6, yaitu pembusukan sisa tanaman atau organisme tanah yang menghasilkan asam organik yang menurunkan pH tanah, terutama pada tanah kaya bahan organik. Selanjutnya penyebab tanah menjadi basah yaitu ada kandungan kalsium, magnesium, atau natrium yang tinggi. Yang ketiga ada daerah kering dengan evaporasi tinggi. Dan terakhir ada penggunaan kapur berlebih. Peranan pH terhadap unsur hara, yaitu pH tanah berperan penting dalam menentukan ketersediaan unsur hara bagi tanaman karena mempengaruhi kelarutan, bentuk kimia, dan kemampuan akar menyerap nutrisi. Di mana pH ideal 5,5 sampai 7 memungkinkan unsur hara makro seperti N, P, K, Ca, dan Mg tersedia dengan optimal. Pada tanah yang terlalu asam, fosfor cenderung terikat oleh ion Fe dan Al sehingga tidak dapat diserap tanaman. Sementara unsur mikro seperti Fe, Mn, Zn, dan Cu menjadi sangat larut dan berpotensi menimbulkan toksitas. Sebaliknya, pada pH yang terlalu basah, fosfor terikat oleh Ca sehingga ketersediaan menurun dan unsur mikro seperti Fe dan Zn menjadi sulit diserap oleh mikroorganisme tanah, terutama bakteri nitrifikasi yang bekerja optimal pada kondisi mendekati netral sehingga pH yang tidak sesuai dapat menghambat pemberitahuan
pembentukan nitrat dan menurunkan efisiensi pencernannya. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi pH tanah itu menentukan ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Terus pH optimal itu berbeda untuk setiap tanaman. Pengelolaan pH penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan tanaman. Sekian dari presentasi PPT ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.